Warta Jemaat City of God. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Praise and Worship dan Mesbah Keluarga Malam dapat Anda ikuti di live streaming melalui Facebook, Instagram, dan YouTube. Permohonan doa dan konseling silakan melalui WhatsApp atau telepon. Youth Service melalui aplikasi Skype. Ibadah anak melalui YouTube Superbook. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui transfer. Demikian warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat beribadah. Kita mau datang di hadirat Tuhan dan kita mau di hari yang istimewa ini kita mau datang kepada Tuhan karena kita percaya bahwa inilah hari kenaikan Tuhan dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya dalam hidup kita. Bukan hanya 1 kali tetapi double porsi ada atas hidup kita. Kita mau sama-sama berdoa, kita arahkan hati kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang spesial. Hari yang ajaib buat kami Tuhan. Kami boleh merasakan lebih lagi Tuhan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh menikmati kasih-Mu dalam ibadah yang ada. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan sukacita Tuhan turun melimpah dalam hidup kami. Karena kami percaya hidup kami penuh dengan mukjizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau beribadah, bersukacita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari kita datang di hadirat Tuhan dengan sukacita. Kita mau sama-sama tinggikan Dia, agungkan Dia. Karena Yesus kita dahsyat dan ajaib. Mari beri salam kanan kiri. Katakan orang yang ada di kanan kirimu, Tuhan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Biar kami deklarasikan dari utara ke selatan, pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama
curahkan rohnya di tengah-tengah kita. Kita akan merasakan pemulihan yang daripada Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan lebih lagi, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Curah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. di tengah kami Tuhan. Setiap umat-Mu yang ada saat ini dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan dinyatakan ketika Tuhan Yesus naik ke surga.
Saya percaya ada kuasa yang dinyatakan, sehingga Tuhan karuniakan murid-muridnya boleh terus berjalan, memberitakan kasih Tuhan. Dan kuasa yang sama Tuhan curahkan untuk setiap umat Tuhan yang saat ini datang benar-benar di hadirat Tuhan. Roh yang memberi kehidupan, roh yang memberi pemulihan, roh yang memberi pengharapan. Mari buka hatimu sungguh-sungguh, datang di hadirat Tuhan. Rasakan roh Tuhan mengalir atas hidupmu. Dia manis, dia lembut. Dia akan menguatkan hidupmu dalam segala keadaan. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, bersarapanmu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di
Jesus, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya.
mari kita naikkan syukur kita melalui doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang sudah Tuhan berikan buat kami, khususnya hari ini. Kami boleh memperingati hari daripada kenaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sendiri sudah menang di atas setiap proses demi proses yang Bapak sendiri sudah percayakan pada waktu Engkau ada di dunia. Dan bila saat ini kami memperingati hari kenaikan-Mu, kami tahu Tuhan, proses-proses berikutnya yang penting sedang dilaksanakan, yaitu Engkau menyiapkan tempat buat kami. Dan kami percaya bahwa apa yang Kau sediakan buat kami itu akan segera selesai. Dan sekarang ajari kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami selalu dituntun seperti apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus urapi kami, dimanapun kami berada, dalam pengurapan-Mu. Dan kami percaya pengurapan Tuhan yang kuat inilah yang membuat kami berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat silakan duduk kembali. Nah saudara, mari kita mau sama-sama membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dan saya ingin sekali setiap dari Anda betul-betul menyimak akan kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini berkata seperti ini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, mari perhatikan apa yang ada di dalam ayat-ayat ini. Sekali lagi ayat ini berkata bahwa Tuhan, yaitu Yesus, akan naik ke surga. Dan kita tahu pada waktu dia naik ke surga, tujuannya bukan untuk hanya pulang. Tapi pada waktu dia naik ke surga, dia mau menyediakan tempat untuk setiap dari kita. Mari perhatikan akan bagian ini. Bahwa Tuhan naik ke surga atau Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat. Tempat untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Dan nanti bila tempat itu sudah selesai disiapkan oleh Tuhan, oleh Yesus, dia akan turun kembali untuk menjemput kita. Nah, ada sebetulnya sebuah proses yang dimana saudara dan saya harus memahami sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa ada proses di mana dia sudah naik, kita tahu Yesus sudah naik 2000 tahun yang lalu, dan ada proses bahwa dia mengerjakan tempat untuk kita tinggal nanti, dan ada proses berikutnya dia akan datang kembali. Nah, saya yakin percaya, seperti juga saudara yakin dan percaya bahwa proses yang sekarang ada di waktu sekarang adalah Yesus sudah menyediakan tempat dan segera dia akan datang kembali. Artinya kita sedang menantikan waktu di mana dia datang untuk menjemput kita dan kita akan menikmati apa yang dia sudah siapkan untuk kita. Coba saudara renungkan. Yang pertama, sederhana sekali. Sudah hampir 2000 tahun dari sejak Yesus naik ke surga dan sampai hari ini. Dia menyediakan tempat buat kita. Saya percaya bukan karena Yesus bekerja lambat, tapi saya yakin sekali bahwa ada satu pekerjaan dengan kemahakaryaan daripada Tuhan, yaitu sebuah tempat untuk nanti kita tinggal. Yang pertama yang kita harus syukuri dalam hidup kita, bahwa ada sebuah tempat tinggal yang akan disediakan untuk kita. Dengan tangan Tuhanlah semuanya itu dikerjakan, dan ada proses yang dikerjakan, ada proses waktu pengerjaan yang cukup panjang. Saya hanya menggambarkan bahwa ini bukan cuma hanya sekedar kita sedang seperti kita menyiapkan sebuah makanan. Mungkin Anda buru-buru dan Anda berkata, wah aku ingin cepat makan karena aku lapar sekali. Anda ambil sebungkus mie instan kering, lalu Anda nyalakan kompormu, lalu Anda masak sedikit air, dan kemudian Anda bisa menikmatinya setelah itu diseduh ataupun itu dimasak. Dan kita bisa langsung makan dengan waktu yang cepat, beberapa menit saja. Tapi ada makanan-makanan yang harus disiapkan butuh waktu sekian lama. Dan itu tentunya makanannya akan bernilai, memiliki nilai, memiliki cita rasa, dan tentunya menjadi makanan yang sangat mahal dan patut dihargai. Saudara, begitu juga sebetulnya lihat apa yang Tuhan sediakan.
Tuhan menyediakan tempat buat kita dalam waktu yang sangat lama dia persiapkan. Untuk kita semuanya. Nah, betapa indahnya apa yang akan kita terima. Itu yang pertama. Yang kedua, ada waktu di mana dia akan segera turun. Nah, pada waktu turun inilah, bukankah saudara dan saya sudah belajar bahwa pada waktu nanti turun, itu akan ada tanda-tanda daripada waktu kedatangannya. Hari ini saya sungguh-sungguh ingin membuat setiap dari Anda memahami bahwa pada waktu Tuhan akan turun untuk menjemput kita, apakah kita adalah orang-orang yang betul-betul adalah dipersiapkan. Betul-betul apa yang diberikan Tuhan, yang sudah dikerjakan Tuhan, itu adalah hak kita. Dan kita adalah betul-betul orang yang akan dijemput. Dan kemudian akan masuk menikmati apa yang sudah dikerjakan selama berabad-abad ini. Mari kita lihat betapa karyanya, betapa proses semua yang dia sediakan buat kita. Dan semua yang dikerjakannya itu sangat luar biasa. Karena kalau Anda pelajari sekali lagi, mari kita akan melihat ada sesuatu yang tersembunyi yang Tuhan berikan, dan saya berkata kita patut mengucap syukur. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam baik Allah dan memuliakan Allah. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa pada waktu Yesus akan terangkat ke sorga, dia melepaskan berkat. Dia melepaskan berkat. Sampai dia naik ke sorga pun dia tetap lepaskan berkat tersebut. Anda bisa lihat prosesnya begini. Yesus tahu bahwa akan ada umatnya itu harus menunggu di mana dia sedang bekerja untuk menyediakan tempat. Di atas Yesus bekerja untuk menyediakan tempat bagi kita, dan kita yang ada di bumi harus menunggunya. Nah, dia tidak membiarkan kita hanya menantikan dengan ketidakberdayaan, membiarkan kita hanya menantikan dengan perjuangan kita sendiri, tapi sebelum dia datang kembali, dia mengerti manusia akan terima tantangan, dia mengerti kita akan menerima tantangan kehidupan, dan dia mengerti itu semuanya. Makanya dia memberkati kita. Berkali-kali di dalam Lukas 24 ini dikatakan diberkati manusia. Kita diberkati. Bahkan sampai dia naik ke surga, dia tetap dalam posisi memberkati kita. Artinya dia sangat paham manusia dalam proses penantian kedatangan Yesus yang kedua kali membutuhkan pertolongan, membutuhkan berkat itu. Nah, mari kita lihat kondisi ini. Berapa banyak dari Anda menyadari bahwa di dalam dirimu itu ada berkat Tuhan. Dan berapa banyak dari kita sekarang sebaliknya. Seringkali kita hidup penuh dengan gerutu hari ini. Pada waktu kita merasakan sesuatu yang kurang, berapa banyak kita mulai menggerutu dan berkata, kenapa hidup kok seperti ini? Kenapa aku kok sulit seperti ini? Dan lain sebagainya. Tahukah saudara, seperti kalau Anda punya sebuah kendaraan, tiba-tiba bannya kempes satu. Anda gelisah, Anda panik, dan Anda mulai bingung dan lain sebagainya. Dan Anda lakukan hal-hal konyol mungkin dan lain sebagainya. Sadarkah saudara, di mobil Anda itu ada ban serep. Gak usah menjadi panik. Anda ambil ban serepmu, Anda lepas ban yang kempes tersebut, gantikan dengan ban yang baru, dan kemudian Anda jalan kembali. Tuhan menyiapkan berkat untuk kita karena Dia mengerti Anda akan terima tantangan. Kalau saudara hari ini terima tantangan di dalam hidupmu, saya berkata saudara harus bersyukur. Dia melepaskan berkat itu bukan cuma sekali, tapi di dalam pembacaan firman Tuhan yang tadi kita baca, berkali-kali dia lepaskan berkat. Dia lepaskan berkat buat kita. Artinya kita disuruh untuk hidup di dalam kasih karunia. Dia tahu yang kita perlukan. Nah, sekarang tinggal kita sadari bahwa berkat yang sudah ada ini kita terus gunakan sampai waktu kedatangannya tiba.
Karena saya yakin sekali pada waktu kedatangannya, dia tidak menginginkan Anda menjadi mempelai yang compang-camping. Dia tidak menginginkan kita berjumpa dengan dia dalam kondisi kalah, kondisi sebagai orang yang babak belur. Tapi keindahan karena berkat itulah yang sudah dia nantikan, atau yang membuat dia akan ketemu dengan kita, menyongsong kita sebagai mempelai wanita yang berdandan. Artinya apa yang dia lepaskan sebagai berkat, itu modal untuk Anda mempercantik dirimu, untuk Anda merawat hidupmu. Ini bukan cuma bicara jasmaniah, tapi lebih penting adalah bicara rohaniah. Karena yang sebetulnya berkat yang Tuhan beri adalah berkat yang akan merawat jiwa saudara, merawat manusia yang abadi yang ada dalam hidup kita ini. Sehingga pada waktu dia datang, dia akan dapati kita adalah mempelai wanita yang sudah didandani dengan sangat cantik. Dan tentunya proses untuk berdandan supaya kita jadi mempelai yang cantik itu butuh waktu. Dan waktu inilah yang Tuhan izinkan itu terjadi. Kalau hari ini engkau masih belum cantik di bagian tertentu, Tuhan menunggu sedikit waktu sampai itu didandani dan menjadi cantik dalam hidup kita. Kalau ada bagian-bagian dalam hidup kita yang masih pahit, dia tidak ingin berjumpa dengan mempelainya yang memiliki kepahitan. Dia izinkan kepahitan itu diproses dalam hidupmu supaya yang tampil adalah yang manis. Kalau di dalam dirimu adalah orang-orang yang masih hidupnya belum percaya kepada Tuhan, Anda kadang percaya, kadang tidak, kadang percaya, kadang tidak. Tuhan izinkan sedikit waktu lagi. Anda punya waktu untuk apa? Untuk hidup dalam iman dan percaya. Diizinkan proses membentuk manusia yang percaya. Ada banyak proses-proses yang akan Tuhan izinkan waktunya ditambahkan sampai semuanya indah. Oleh karena itu, saya ingin mengajak setiap dari Anda menyadari kenaikan Yesus Kristus adalah sebuah anugerah. Kenaikan Yesus Kristus adalah sebuah berkat yang luar biasa. Karena dia tidak cuma hanya sekedar pergi meninggalkan kita. Tapi Lukas 24 jelas sekali. Saya ulangi lagi supaya setiap dari kita bersyukur dengan ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota, artinya memisahkan diri. Kita dipisahkan dari antara orang-orang lain yang tidak percaya kepada dia. Lalu katanya atau kemudian dikatakan sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka. Sekali lagi, berkat Tuhan itu memenuhi hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mari saya undang Anda bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan bersyukur dan berkata, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah disediakan buat kami. Mari arahkan tanganmu. Mari terima berkat Tuhan. Oh rabasyada ya rabatakara. Kirabasyiki rabatakara. Mari saya undang Anda bangkit berdiri bersama-sama. Bapak, kami mau buka hati kami Tuhan, untuk mengizinkan apa yang sudah Tuhan sediakan, yaitu berkat-Mu melalui Roh Kudus yang dicurahkan, untuk kami dapat terus hidup di dalam anugerah dan berkat untuk menantikan waktu di mana Kau datang. Sungguh kami mau berkata terima kasih Tuhan, karena Kau beri yang terbaik buat kami. Mari saudara kita mau sama-sama katakan, kubuka hati untuk lawatan-Mu di dalam hidup kami. Kirabasyandaya rabatakara. Untuk jamahan-Mu berserah padu di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di atap-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati
mengingat kisah anak sulung dan anak bungsu. Dan kita seringkali lebih banyak belajar tentang kehidupan daripada anak bungsu. Tapi kalau Anda dan saya membaca lebih lanjut kisah daripada anak sulung yang ada, kita lihat ekspresi daripada anak sulung itu pada waktu dia tahu adiknya disambut sedemikian rupa dan juga diberikan oleh bapaknya semua yang terbaik, dan kemudian juga disembelih lembu untuk pesta menyambut kehadiran adiknya yang sudah menghabiskan harta. Saudara, saya ingin membawa Anda untuk memahami bahwa buat Tuhan setiap dari kita adalah berharga di matanya. Amin. Dan dia memberikan kepada kita yaitu berkatnya. Sekali lagi saya ingatkan Anda, karena dia tahu Anda dan saya membutuhkan berkat dari Tuhan. Dan seringkali banyak dari kita berkata berkat itu adalah kebutuhan apa yang kita perlukan, kesembuhan dari segala apa yang sedang kita derita, mungkin dari sakit kita. Dan secara jasmani lebih kita kejar berkat tersebut. Tapi kita lupa bahwa sebetulnya Tuhan lebih mengerti bagaimana supaya setiap dari kita terima sesuatu yang utuh untuk melengkapi, untuk membawa setiap dari kita mampu bertahan untuk menantikan waktu kedatangannya, yaitu Roh Kudusnya. Saat ini saya rindu sekali setiap dari Anda mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh, terutama dalam 10 hari ke depan. Dalam 10 hari ini saya rindu untuk Anda sungguh-sungguh cari Tuhan dan berkata, Tuhan, aku sungguh-sungguh merindukan Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hidupku. Karena kita tahu kepenuhan daripada Roh Kudus itulah berkat yang terbesar di dalam hidup ini. Karena Anda dan saya tidak akan hidup sendiri. Anda dan saya tidak hidup dengan kekuatan sendiri. Tapi dia akan memberikan kepada kita roh penolong. Menolong kita menghadapi tantangan. Menolong kita untuk melewati hari lepas hari. Menolong kita untuk menjadi pemenang di tengah-tengah setiap pertandingan kehidupan ini. Mari kubuka hati untuk lawatan Tuhan. Mari kita buka hati untuk jamahan daripada kuasa Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di Mari buka kedua tangan Anda. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya ingin berdoa buat saudara semuanya. Bapa, sungguh-sungguh kami ingin rindu untuk menantikan pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus
sudah diberikan buat kami. Dan kami ingin terus dipenuhi dan dipenuhi Tuhan. Di dalam kehidupan ini kami sungguh menginginkan kepenuhan Roh Kudus. Karena kami tahu ini adalah berkat terbesar yang disediakan Bapa untuk kami. Karena Roh Kuduslah yang akan menjadi penolong supaya kami dapat hidup untuk menantikan waktu kedatangan daripada Yesus yang kedua kali. Oleh karena Roh Kuduslah yang akan membuat kami dapat terus melewati hari lepas hari, sehingga tidak ada seorang pun dari kami teratuk patuh dan terjatuh, dan tidak ada seorang pun dari kami menjadi lemah dan kami tidak berdaya. Tapi kami percaya Roh Kudus yang membuat kami lebih daripada seorang pemenang. Roh Kudus menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu mau gunakan waktu selama 10 hari ke depan untuk menjadi hari-hari di mana kami punya kerinduan yang kuat menarik berkat Tuhan, yaitu Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, ini adalah waktu yang luar biasa. Karena dari setiap dari kami akan melihat bagaimana Engkau menolong, mengawal, memimpin, dan mempersiapkan kami. Sehingga pada waktunya tiba, di mana Engkau datang untuk kedua kalinya, kami didapati adalah mempelai wanita sorga yang didapati sudah berdandan. Kami dipandang indah oleh Engkau, dan Engkau sendiri akan melihat kami sebagai mempelai-Mu. Bapak, terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan berikan buat setiap dari kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan, Kau berkati setiap dari kami. Mari jemaat sekali lagi terima berkat Tuhan. Buat setiap dari kami yang bekerja, yang bisnis, yang ada di dalam keseharian kami, baik dalam studi kami, baik juga di dalam apapun yang kami lakukan, Kau berkati juga Tuhan rumah tangga kami. Dan kami percaya hidup kami dipanggil untuk jadi berkat. Kami dipanggil untuk menyelesaikan rencana-Mu. Dan kami dipanggil untuk sekali lagi Tuhan memasyurkan nama. Sekarang ya Roh Kudus, kami sungguh-sungguh merindukan Engkau mengawal kehidupan kami. Mari jemaat, mari sekali lagi berkata bersama-sama. Bersama dengan Tuhan, kami pasti melakukan pekerjaan besar. Ada yang diberkati katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda sekali.